di Cak TV bersama saya Adit. Saya Teddy. Saya Cak Andi. Dan kita lagi kedatangan tamu dengan Mas Dewa. Halo. Dari Ngonten ID. Halo pemirsa Cak TV. Apa nih? Udah ada panggilan belum fansnya? Wah, belum ada. Yang punya ide mungkin ya bisa ditaruh di komen ya. Nah, saya sapa dulu. Apa kabar Mas Dewa? Kabar baik Mas Teddy. Baik, Mas Dewa. Mas Dewa ini sibuknya apa, Mas? Kerja sebagai penerjemah ya, dan tentunya sekarang sedang mengembangkan satu platform ya, Ngonten ID ini. Sebuah studio jadi di mana kita bisa rekaman berbagai macam konten seperti wawancara seperti ini, podcast juga bisa, cover lagu juga bisa. Apalagi Mas Danang tuh di belakang ada Jadi satu anggota tim nih. Banyak sekali ya. Intinya buat konten kreator bisa berkreasi di sini di Ngonten ID. Sejauh ini udah berapa konten yang diproduksi, Mas? Terlepas dari in-house dulu deh, in-house-nya. Apa itu In-house-nya Ngonten ID sudah kayaknya udah banyak ya di Instagramnya. Enggak juga. Iya, kebetulan memang diaktifkan di Instagram juga. Kalau di Instagram sih kita mencoba untuk konsisten satu hari satu ya. Kalau untuk di YouTube kita mencoba konsisten 1 minggu dua konten. Oh ya, saya pernah nih lihat di YouTube ya kontennya Mas Dewa nih. Kok banyak sekali bahasa Inggris. Oh iya. Apa sih latar belakangnya? Ya, kebetulan latar belakang saya adalah bahasa. Saya adalah seorang penerjemah dan juru bahasa. S1-nya dari Universitas Airlangga Surabaya, sastra Inggris. Wow. Alhamdulillahnya S2-nya juga sambung di linguistik. UNER juga. Keren ya. Keren. Amin. Ada mau tanya lagi, Mas? Ya, Mas Dewa sebagai profesi bagi penerjemah nih, kira-kira kesulitannya itu apa sebagai seorang penerjemah waktu dalam kerjaan itu gimana? Kesulitan seorang penerjemah ya. Iya. Kesulitan menentukan harga. Kalau kliennya lokal, klien Indonesia itu penentuan harga itu bisa agak sengit karena mungkin memang belum tahu ya tentang kesulitan penerjemah. Kemudian suka dihajar aja seperti pakai Google kan bisa Mas gitu. Jangan disamakan. Gitu. Biasanya dibayar nasi kotak. Iya. Emang kita biduan ya. Biduan. Itu kalau bukan orang bahasa ya. Bahasanya biduan ya. Tapi lebih banyak sukanya sih pengalaman baru, belajar banyak kosakata baru yang biasanya kita tidak tahu. Ketemu orang-orang baru, mengunjungi tempat-tempat yang sebelumnya tidak pernah saya pikirkan. Contoh karena menjadi juru bahasa atau penerjemah, saya pernah masuk ke penjara Kalisosok jadinya. Penjara Pindar. Kenapa cari orang boleh? Enggak, menemani klien tentunya. Jangan sampai saya kena kasus di sana. Tapi ya banyak sukanya sih jadi penerjemah dan juru bahasa. Nggak ada kepingin untuk jadi penulis dengan pakai bahasa asing gitu? Penulis bahasa asing. Kebetulan alhamdulillah saya juga sudah menulis satu buku loh. Iya, judulnya Menerjemahkan Dunia. Itu buku yang saya tulis semasa saya masih aktif menjadi pengajar. Jadi dulu juga guru. Saya menulis itu untuk menjadi memberi inspirasi untuk teman-teman pengajar, tips dan trik saya menjadi pengajar. Tapi kayaknya cukup deh satu buku itu aja susah bagi saya. Kalau misalkan nggak jago nulis. Iya. Kalau teman-teman kalau mau baca bukunya gimana Mas? Ada alhamdulillah kebetulan bukunya tidak dipublish, self publishing, diterbitkan sendiri. Tapi silakan cari saya saja di IG saya ada, atau cari nama saya saja Dewantoro Ratri. Kayaknya masih ada stok di Malang beberapa eksemplar. Nanti bisa saya bagikan nanti di ETG-nya ya Mas Dewa ya. Mas Dewa pernah dapat dapat klien dari orang-orang penting luar negeri kan? Orang-orang penting luar negeri sebagai juru bahasa. Iya, saya pernah satu kali itu pekerjaannya di NTT. Kliennya adalah Ratu Belanda kalau Putri Belanda. Putri Belanda saya lupa. Tapi bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Belanda punya bahasa sendiri. Punya.
Tapi kita ketemu enaknya bahasa Inggris itu ya teman-teman. Kita bisa ketemu di tengah. Iya. Klien saya pernah dari Perancis, dari Afrika pun pernah, tapi ketemunya memang pakai bahasa Inggris. Terus yang Ratu Belanda tadi ngapain? Proyek apa itu Mas? Proyeknya adalah waktu itu si Putri Ralat nanti Putri Belanda. Kebetulan saya lupa nama beliau. Si Putri Belanda ini dalam proyek untuk mengkampanyekan anti pernikahan dini. Jadi beliau memiliki sebuah yayasan dan misi sosial untuk menghentikan pernikahan dini, terutama bagi anak perempuan ya. Karena memang di Indonesia sendiri mungkin isu-isu pernikahan dini itu masih banyak di daerah sana NTT. Betul, di daerah-daerah yang mungkin non ibu kota ya, itu praktik-praktik seperti itu masih terjadi. Jadi akhirnya saya jadi belajar tentang angka anak pernikahan dini itu seperti apa, bagaimana dilihat dari perspektif jadi yang tadinya kita enggak ini jadi kita nggak tahu semua. jadi tahu benar. Betul. Itu senangnya gitu sih jadi juru bahasa itu. Jadi banyak tahu, Mbak. Nah, Saya tahu ya. Yang penting mau naik lagi nih. Silakan Mas Andi. Kan profesinya sebagai penerjemah. Profesinya penerjemah. Kemampuan bahasa Inggris pasti udah oke banget nih ya. Katanya. Nah, buka kayak mau berbagi ilmu kayak belajar buka kayak les-lesan gitu nggak Mas Dewa? Buka kayak les-lesan, menarik. Jadi sebenarnya ini menariknya nih teman-teman. Bukan maunya. Nah ini ada kaitannya dengan konten ID sebenarnya. Karena memang ya image saya di masyarakat itu masih lekatnya guru sebenarnya. Padahal saya sudah meninggalkan profesi itu udah cukup lama karena beralih ke penerjemah. Sekarang malah jadi konten. Iya, saya tahu. Soalnya saya kan dulu muridnya Mas Dewa. Berapa? Itu jokesnya ya antara saya yang dosen terlalu pintar atau ada mahasiswa yang sama terlalu lama kuliahnya awet ya. Itu gelarnya sudah berubah dari mahasiswa menjadi donatur. Tapi ini Mas, penonton Jak TV ini pengen tahu semua ya, Mas Dewa kontennya namanya apa ya? Oh ya, nama kontennya Ngonten ID, Ngonten_ID. Kami ada di Instagram dan juga ada di YouTube. Ya, silakan ditonton ya kalau suka. Pasti ditonton ya. Sip, Jak TV juga dong. Oh tadi jawaban saya belum Jawaban saya belum ditanyakan. Balik ya. Pertanyaan saya belum dijawab. Yang tadi mengajar. Tadi ya pengajar ada keinginan untuk berbagi ilmu, buka les-lesan untuk yang belajar bahasa Inggris itu. Jadi ini kembali ke masa sebelum pandemi ya. Jadi sebelum pandemi itu sebagai juru bahasa, pekerjaan saya itu menuntut saya untuk banyak bepergian. Jadi kadang saya harus pergi keluar kota. Itu dulu sebelum pandemi cukup banyak gitu, sehingga berkomitmen menjadi guru itu saya agak takutnya saya sudah membuka kelas misalkan, membuka les-lesan gitu, ternyata gurunya hilang-hilang aja. Tapi dengan adanya teknologi yang baru ini, misalkan dengan adanya pandemi terakhir ini kan akhirnya platform seperti Zoom jadi marak tuh. Orang-orang dikit-dikit webinar, dikit-dikit pakai Zoom. Sepertinya itu akan menjadi satu platform juga untuk saya kembali mengajar, tapi formatnya beda. Mungkin juga dengan adanya sekarang aktif konten ini ya, jadi mungkin akan lebih banyak konten-konten tentang pelajaran bahasa Inggris di Ngonten ID. Tunggu aja. Ini Keren. temen ya, Mas Dewa ini banyak sekali loh dia background penunjang ya. Salah satunya dia juga musisi kawakan ya. Musisi kawakan. Apa Mas Dulu saya drummer ya. Main drum. Malu kalau mau dibilang profesional. Hobi aja ya, sebagai penghobi aja yang cukup membawa saya ke ya beberapa tempat-tempat yang menyenangkan bermain musik. Jadi keren. Dan Mas Teddy ini juga musisi ternyata. Sudah ada belum episodenya di Jak TV? Belum ada. Kalau ada nanti tagih ya di komentar ya. Satu episode khusus Mas Teddy. Kolaborasi dengan Mas Dewa. Boleh. Siap. semua kontennya diajak kolaborasi semua. Emang gitu ya. YouTube itu kan tentang kolaborasi ya, misalnya ya. Kolaborasi otomatis. Mas Dewa bikin studio konten. Iya. Ini ada misi tertentu nggak? Kenapa buat studio konten? Oke. Penyaluran passion kali ya. Kalau menarik sebenarnya, kalau dibilang passion nggak juga sih. Karena kalau bilang passion ya yang benar-benar disukai dari hati itu ya kebahasaan itu tadi gitu.
Tapi tidak bisa dipungkiri industri kreatif, industri digital seperti YouTube, apalagi sekarang yang makin marak podcast, di Spotify itu juga sesuatu hal yang layak atau bahkan wajib ya diperhitungkan. Saya pernah satu kali mencoba untuk membuat konten, tapi ternyata kemasannya standar. Artinya saya cuma pakai HP, mikrofon juga kurang ala kadarnya. Teman saya bilang konten itu bagus sebenarnya, isinya bagus, tapi kemasannya jelek gitu. Kemudian saya berpikir, kemudian setelah saya punya yang ini satu rumah ini, tadinya mau dijadikan tempat les, tapi karena ada pandemi tidak mungkin juga berpikir. Ternyata singkat cerita tercetuslah ide untuk membuat studio Ngonten ID ini untuk membantu orang-orang ya seperti ini, membuat podcast, membuat siaran, membuat apalah. Jadi kita ini sekarang di tempatnya siapa? Oh iya. Di tempatnya Mas Dewa. Ini lagi di studio Ngonten ID tadi. Seperti inilah kondisinya kurang lebihnya. Bagus ya. Oke kok, studionya oke kok. Teman-teman kreator. Ini juga disewakan. Ya. Bingung mau mulai dari sana. Ditanyakan. Jadi nanti kalau misalkan pengen nyawa sini atau bikin konten, bikin apa sesuai dengan keperluan kamu langsung aja nanti hubungi langsung Mas Dewa. Ya, nanti kita tanyain apa IG-nya Mas Dewa di konten sini. Nanti alamat lengkapnya ada di description. Asik. Siap. Ini daerah mana ya Mas? Ya, kita di Sidoarjo, tepatnya di Oma Pesona Buduran, Blok J1 nomor 06. Yang sekitaran Sidoarjo silakan main ke sini. Kita bikin konten sama-sama. Welcome ya. Pokoknya kalian kalau yang punya kreasi, mau kreatif, mau maju, mau apa, silakan aja ke sini. Asik. Mas Dewa, makasih kita udah diizinkan untuk syuting konten di Sama-sama Cak TV. Senang sekali. Makasih udah jadi bintang tamunya kita juga. Sama-sama senang juga bisa kolaborasi. Ya, jangan lupa subscribe, Komen, Like Cak TV.